Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ini apa lagi? Coba dah apa lagi dah? El rotasi, El serba salah yang udah jadi humas polisi di Korea diduga menggunakan buzzer, boy. Aduh, apalagi nih? Jadi ini berita itu dari analisis drone emprit. Gue gak ngerti nih maksudnya apaan. Mungkin salah satu media kali, gue gak ngerti ya, yang ungkap kalau STY itu didukung buzzer di media sosial, boy. Coba. Salah satunya sih ada orang ini ya. Ini orang gue sering banget lihat sama Bung Toel, boy. Gue nggak tahu ini orang siapa nih. Coba lo yang tahu komen di bawah. Jadi salah satu dari drone ini, gue nggak tahu nih drone apaan nih. Atas nama Slovenia Istiani. Mungkin yang ini kali ya. Doi bilang gini, boy. Setelah kami telusuri dari tagar STY out dan STY stay, memang dua-duanya punya buzzer sendiri. Untuk buzzer STY stay, memang ada akun-akun bot di situ. Juga akun organik maupun publik yang memang menginginkan STY untuk tetap melatih timnas. Lalu untuk STY out, ada dari akun publik secara umum yang memang melihat kinerja STY tidak cukup memuaskan. Jadi mereka setuju dengan pendapat Erick Thohir. Gua makin kesini makin malas ya, boy, ngurus-ngurusin ginian. Orang udah kagak di sini, udah kagak ngejabat apa-apa, masih aja kayak nggak ada bahasan lain gitu. Gue bingung deh, yang belum move on tuh emang orang yang mendukung Sintayong atau emang orang-orang yang mendesak Sintayong dari dulu, boy? Kok masih dibahas terus gitu, gak ngerti gue. Dan gue mau ngajak kalian berpikir nih, mungkin nggak orang yang nggak bisa bahasa Indonesia kepikiran buat nyewa buzzer di Indonesia demi mempertahankan posisinya melatih negara yang ranknya 130. Masuk akal nggak? Coba masuk akal nggak? Kan kalau dari cerita yang udah-udah nih, yang bisa bayar buzzer, ya jelas dong orang yang punya kuasa, ya nggak? Kira-kira siapa itu yang punya kuasa tuh? Kira-kira siapa itu? Nah pertanyaannya, apakah kita juga yang mendukung STY tetap dibilang buzzer kan lucu juga. Cuma begini, kalau dibilang buzzer ya saya sih tidak tahu persis. Cuma menurut saya, apa iya STY pakai buzzer? Untuk apa? Ngapain begitu? Hanya gara-gara untuk tetap melatih timnas Indonesia kan begitu. Sekalipun dia pakai buzzer, ya tetap keputusan Erick Thohir kan tidak bisa dirubah. Ya, itu kan fakta. Kemudian apakah STY menggunakan buzzer untuk mempertahankan posisinya dia juga? Ya mungkin tidak, karena kalau dari risetnya mereka kan kita perlu pertanyakan juga ya dasarnya apa kan begitu. Tapi ya mungkin mereka ini belum move on ya. Sebenarnya yang belum move on itu kita pendukung STY dan timnas, atau justru mereka yang selalu keluar STY out. Ya bisa jadi, saya sih mencurigai kalau mereka ini tidak punya lagi ladang usaha ya. Maksudnya mereka tidak punya lagi orang yang bisa dinyinyirin, yang dikomentari, karena orangnya sudah tidak ada gitu. Bayangkan, orangnya sudah ada di Korea, kemudian tidak lagi melatih Indonesia, tapi masih dibahas-bahas begitu. Padahal menurut saya ada hal lain yang lebih penting yang seharusnya orang-orang seperti mereka itu bahas gitu. Ada hal lain yang lebih penting dari sekedar STY yang sudah bukan siapa-siapa. Kalau mereka bilang STY punya kepentingan lain di sini, ya kita juga bisa berpikir yang punya kepentingan lain itu STY atau orang-orang yang selama ini bilang STY out, lalu kemudian STY ketika tidak ada di Indonesia itu masih membahas-bahas STY. Yang punya kepentingan siapa sebenarnya? Apakah STY atau orang yang meminta STY out? Ya kalau kita berpikir dari berbagai sisi, tidak mungkin STY, iya kan? Kalau STY kembali ke Indonesia, ya dia punya akademi di sini, akademi sepak bola. Nah orang-orang yang berteriak STY out, padahal STY sudah tidak ada di sini. Dan ketika STY tidak ada di sini, mereka masih nyinyir STY, masih ungkit-ungkit segala macam. Saya pikir doranglah yang punya kepentingan lain di sini. Ada hal-hal yang belum tercapai dari STY, yang mereka harusnya bongkar lebih dalam lagi. Menurut saya kan ada hal lain yang harusnya mereka telusuri, mereka riset, mereka ungkapkan ke publik dari sekedar membahas STY yang bukan siapa-siapa lagi. Ya kan dia itu hanya mantan pelatih timnas. Kalau STY pakai buzzer masa sih? Untuk apa? Kocak juga. Inilah kocaknya kita nih. Akan bagot calon dipanggil timnas lagi guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa pada follow dulu TikTok gue guys, karena gue lagi targetin 200.000 followers sebelum puasa. Let's go.
Oke guys, Elkan Bagot kembali bermain untuk Blackpool dan berhasil mengalahkan Lincoln dengan skor 0-2. Elkan Bagot kembali dipercaya menjadi starter di laga ini guys. Di pertandingan ini pun Elkan Bagot bermain full 90 menit guys, mendapatkan rating hijau bagusnya 8,1 dan bahkan Elkan Bagot mencatatkan 1 assist untuk gol kemenangan dari Blackpool guys. Siapa yang udah gak sabar melihat Elkan Bagot kembali menggunakan jersey timnas Indonesia guys. Terakhir kali kita melihat Elkan Bagot menggunakan jersey timnas Indonesia bermain ya adalah di Piala Asia tahun lalu melawan Australia, dan saat itu timnas kita kalah 4-0 guys. Setelah saat itu belum pernah tuh kita ngeliat lagi Elkan Bagot membela timnas Indonesia guys, bersama macam-macam problem lah, macam-macam polemik yang sampai detik ini kita nggak tahu masalahnya di mana guys. Nah, dengan performa luar biasanya dengan Blackpool nih ya, bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert guys. Nah, ini kita punya salah satu pilar kuat di belakang Elkan Bagot ya, semoga lah bisa bermain lagi untuk timnas. Nah, kalau dia main kita punya lini belakang semakin gila kuatnya ini ya kan, pasti itu. Ayo, siapa di sini yang kemarin ngebully kakak? Ayo, siapa? Ternyata yang kalian bully sekarang sedang diincar klub luar, guys. Seperti apa beritanya? Keren. Jangan lupa follow gua dulu, tekan tombol yang ada foto guanya di sini. Oke, kalau udah, let's go kita bahas. Jadi diberitakan sebelumnya, guys, bahwa Arkan Kakak sedang dipantau klub kasta pertama Liga Denmark, yaitu Nordsjælland. Klub yang berkompetisi sama dengan Copenhagen, yaitu mantan klubnya, tapi belum mantan sih, masih ya. Sebentar lagi lah, Kevin Dix ya. Kan Kevin Dix udah tekan kontrak di Borussia Dortmund, tapi dia masih ada sisa kontrak lagi di Copenhagen guys. Nah, Nordsjælland ini sekarang berada di peringkat ke-7. Wah, ini kalau beneran gokil sih ya. Arkan Kakak wajib menunjukkan kemampuannya ya, membungkam para haters yang kemarin tuh ya sempat membuli Arkan Kakak guys. Pemain sekarang masih bermain di Persis Solo Liga 1 Indonesia ini, mempunyai postur yang tinggi guys ya, lumayan bagus untuk bermain di level Eropa guys. Cuman ya perlu ningkatin masa otot aja ya, karena masih terlalu kurus nih Arkan Kakak nih kalau misalkan dia jadi bermain di Eropa guys. Mudah-mudahan benar guys, gua berharap ini semoga menjadi kenyataan untuk Arkan Kakak ya. Ini ya, semoga lah dia bisa bermain di luar, dan kalau dia kembali ke timnas kan itu berfungsi sekali untuk timnas dia tuh. Pelatih bukan tukang sulap, iye dah iye. Pelatih itu butuh proses, gak ada yang instan. Iye dah iye. Bisa-bisanya gue baru tahu nih boy, statement dari El Plintan terkait dengan performa timnas U20 di bawah Coach Sapri. Iya emang butuh proses emang, tapi doi nonton gak ya? Ngebandingin gak ya permainan waktu Piala AFF yang juara kemarin U19, terus kualifikasi Piala Asia U20 sampai ke turnamen uji coba kemarin. Kira-kira nonton gak ya? Padahal mah gameplaynya tuh sama terus gitu, sama terus. Jadi boy, menatap laga Piala Asia U20, Coach Indra Sapri, idola Q, lari ke sayap lalu cutback umpan tarik ke tengah. Yang akan memulai perjalanan Piala Asia U20. Perjuangan timnas Indonesia menembus ke Piala Dunia U20 itu nanti tanggal 13 Februari. Yang dimana berkali-kali gue udah ingatkan lawannya bukan kaleng-kaleng boy. Sudah menyelesaikan rangkaian turnamen uji coba, dimana timnas kita bermain 3 kali, menang sekali dan kalah 2 kali. Lawan Jordania, Suriah dan juga India. Namanya uji coba, hasil itu nomor kesekian boy. Tapi yang harus kita lihat itu adalah progres dan juga prosesnya. Dimana Indonesia akan tergabung di grup C. Dimana kalau misalnya kalian lihat di grup lain ada grup A, grup B, sama grup D. Itu semua bukan lawan kaleng-kaleng boy. Namanya juga ada Piala Asia kan. Kalau misalnya boleh jujur ya, gue sih agak pesimis ya, agak nggak yakin nih gue nih. Akankah timnas Indonesia U20 bisa perform di Piala Asia? Apalagi target dari Pak Ketum, Erick Thohir, itu adalah lolos ke perempat final. Gue baru baca nih, pasti nanti ada yang bilang kayak gini boy. Yaelah bang, lu kenapa sih bang ngeritik Sapri mulu bang? Emang lu bisa jadi pelatih? Biar lu tahu ya boy, mendukung timnas itu adalah kewajiban kita. Tapi bersuara tentang kekurangan timnas, itu adalah hak kita. Sesuai sama statementnya Pak Sapri, ini negara demokrasi, semua boleh kritik. Tapi saat nanti event resmi, jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas kita. Which is gue sangat setuju nih boy. Kalah ku dukung, menangku sanjung boy. Itulah prinsip kita sebagai fans timnas yang waras. Pemain timnas Indonesia optimis bisa menyapu bersih sisa laga kualifikasi Piala Dunia dan memberikan yang terbaik untuk lolos.
Kepercayaan diri mereka semakin meningkat setelah mendapatkan dukungan langsung dari Erick Thohir. Saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya mendengarkan berbagai masukan dari para pemain untuk memperkuat timnas Indonesia ke depan. Menurut Erick, para pemain sangat percaya diri dan keyakinan mereka akan membawa skuad Garuda tampil di panggung dunia. Dengan persiapan yang matang dan optimisme tinggi, timnas Indonesia kini fokus menghadapi tantangan demi tantangan. Jika semangat ini terus terjaga, bukan tidak mungkin mimpi besar tampil di Piala Dunia akan menjadi kenyataan. Ya kan harapannya kita itu juga timnas kita ada di Piala Dunia itu. Kan level tertinggi kan Piala Dunia. Harapannya kita punya timnas tahun depan ada di Piala Dunia. Ayo, let's go. Pokoknya kita Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati. Insya Allah tanggal 8 Februari akan datang, kita akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir. Tapi jadwalnya tanggal 8 yang bersangkutan berserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya. 7 hari lagi, 1 minggu lagi. Oleh Romania akan disumpah menjadi WNI dan ya kita tidak sabar nih Maret dia akan main nanti lawan Australia, lawan Bahrain nanti di kandang. Wah keren ini, layak ditunggu ini. Ada seorang pandit yang ngomong, biarkan Indra Sapri bereksperimen. Asli, aku nggak habis pikir sama pikiran ini pandit loh. Lawan Jordan kita kalah 0-1, padahal Indonesia main dengan 11 pemain, sementara Jordan main dengan 10 pemain. Lawan Suriah kita kalah 0-2 dan itu kita kalah segala-galanya dari statistik dan permainan. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan eranya Sintayong yang pakai full lokal, ini Indra Safri itu pakai pemain naturalisasi loh. Ada Welber, ada Jens Ravens, tapi begini hasilnya. Pertanyaanku kok bisa dia ngomong biarkan Indra Safri bereksperimen. Sementara waktu kemarin Piala AFF dia ngomong apa coba lah? Dia ngomong apa? Makanya nggak heran kalian ya, itu kolom komentar IG-nya dia kunci. Karena dia tahu semua pendukung timnas itu ya 90% itu orang waras. Agak aneh seorang pengamat yang selalu mengagung-agungkan sepak bola menyerang, yang selalu mendewa-dewakan total football, sampai punya julukan si paling Belanda. Timnas kita lagi begini keadaannya, dia bilang biarkan bereksperimen. Jadi wajar netizen curiga. Kenapa ini orang tiba-tiba berubah 180 derajat? Makanya selalu aku bilang ya, pengamat sepak bola harus konsisten. Ada Guys, lihat nih judul konten terbaru dari Coach Justin. Pandit paling sering dibicarakan di Indonesia. Kasih Indra Safri kesempatan bereksperimen. Boleh lah, tapi kan ya kalau kita lihat di turnamen Mandiri Challenge Series kemarin kita tidak bisa bicara banyak juga. Justru kita kalah 2 kali, cuma menang lawan India. Jadi ya wajar sih kalau netizen itu berpikir bahwa Coach Indra belum layak ke level Asia, masih layak di level ASEAN lah, level AFF lah. Karena ya dia rajanya di situ untuk kelompok umur untuk Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal negara-negara Asia, pasti kan kualitasnya sudah jauh berbeda dari negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian secara kekuatan tim, level permainan juga beda. Nah, disitulah netizen bilang bahwa Coach Indra itu belum bisa ke level Asia. Cuma begini teman-teman, kita lihat dulu di Piala Asia U20 nanti di Cina, apakah tim asuhannya Coach Indra Safri bisa berbicara banyak di sana atau justru jadi bulan-bulanan? Nah, kalau kita merujuk dari hasil uji coba ya kita ya wajar kalau kita bilang pasti tidak akan bisa bicara banyak. Cuma ya pasti Coach Indra punya strategi tersendiri lah yang akan diterapkan nanti di sana untuk membungkam Uzbekistan, Iran, Yaman sebagai calon lawan kita nanti teman-teman di grup C itu. Ya kita doakan saja mereka bisa menampilkan yang terbaik, mereka bisa menang di sana dan bisa capai target masuk ke 4 besar dan bisa lolos ke Piala Dunia U20 di Chile nanti. Itu harapannya kita semua. Terlepas Coach Justin bilang kasih kesempatan dia untuk bereksperimen segala macam, ya biarkan saja. Ya dia bereksperimen dan kalah 13-0. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.